Selamat pagi adik-adik semua, shalom, yeay, wow, mana sukacitanya? Ayo, mana senyumnya yang paling baik? Kasih buat Tuhan ya. Ya, kita bersyukur karena Tuhan begitu baik kepada kita. Dan kalau hari ini kita masih boleh beribadah kepada Tuhan, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya, karena itu siapkan hati kita mau mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita berdoa ya, masing-masing di dalam hati kita bersaat teduh bersama-sama. Ya. Amin. Adik-adik, pagi ini kita mau datang kepada Tuhan ya. Kita katakan, Bapa, kami mau datang kepadamu, mau menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, yuk nyanyikan pujian ini dari dalam hati kita ya. Katakan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Bapa, ku datang padamu. Mengucap syukur kepada Tuhan ya, dari dalam hati kita. Pagi hari, siang hari, sore, malam hari, kita memuji Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih kebaikan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu. Ya, kita tidak henti-hentinya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Karena kasih Tuhan di dalam hidup kita sungguh indah. Kasih Yesus indah, sungguh indah. Yuk kita naikkan pujian ini ya dengan sukacita. Yuk bangkit berdiri ya. Siapa?
sungguh indah. Ya, kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan kita dan juga lewat hati kita yang siap sedia mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita naikkan pujian ini ya. Lebih baik kita memberi daripada menerima ya. Dan berkat Tuhan akan disediakan bagi kita yang dengan sukacita memberi kepada Tuhan. Kita pasti menerima kasih-Nya. Yuk. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Tuhan akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Ya, kita mau beri yang terbaik kepada Tuhan dengan persembahan kita, dengan hati kita, dengan seluruh hidup kita. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Tuhan akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Dan setiap usahamu. Dan setiap usahamu. Ya, yuk kita berdoa ya. Kita siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami untuk kami mendengar firman Tuhan, untuk kami belajar kehendak Tuhan. Tolonglah kami Tuhan Yesus supaya kami mengerti firman Tuhan, dan tolonglah kami untuk dapat melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap bersuka cita ya di dalam tengah pandemi ini. Nah adik-adik, hari ini kita mau berbicara tentang pilihan. Nah, adik-adik pernah nggak sih? Aduh, pusing sekali harus buat pilihan. Misalnya nih, pusing hari ini mau makan apa ya? Mau makan mie? Makan nasi, makan ayam, atau makan pempek. Pusing harus buat pilihan. Nah, di sepanjang hidup kita adik-adik, ada banyak sekali hal-hal yang kita harus buat pilihan. Dan hari ini firman Tuhan juga akan berbicara tentang membuat pilihan. Nah, kita mau sama-sama baca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15 berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Nah adik-adik, jadi ceritanya pada saat itu Yosua akan berpisah dengan bangsa Israel. Tetapi Yosua tahu bahwa setelah perpisahan mereka, bangsa Israel harus membuat pilihan. Nah, tentang apa pilihan yang harus mereka buat? Bangsa Israel harus memilih kepada siapa mereka akan beribadah. Kepada Allah-Allah dari bangsa asing atau kepada Allah dari bangsa Israel
yang telah menuntun mereka keluar dari Mesir sampai masuk ke tanah perjanjian. Nah, oleh karena itu, pada bagian yang telah kita baca tadi, Yosua menantang bangsa Israel. Dia berkata kepada bangsa Israel, ayo hari ini buat pilihanmu kepada siapa kamu mau beribadah. Kepada Allah-Allah bangsa asing ini atau kepada Allah bangsa Israel. Tetapi aku dan seisi rumahku, kata Yosua, kami akan beribadah kepada Allah dari bangsa Israel. Nah, lalu kita melihat di dalam ayat-ayat berikutnya adik-adik, di dalam kisah ini dituliskan bahwa bangsa Israel, mereka memilih untuk menyembah Allah yang hidup. Mereka memilih untuk beribadah kepada Allah Israel. Mereka memilih untuk setia kepada Allah yang sudah memimpin mereka. Mereka ingat bagaimana Allah telah memimpin mereka sejak dari keluar dari pembuangan di Mesir. Tuhan telah melakukan berbagai mukjizat, mengiringi mereka di padang gurun sampai masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah, kita di sini melihat bagaimana bangsa Israel, mereka membuat pilihan mereka. Mereka memilih untuk beribadah kepada Allah yang hidup. Nah, tetapi adik-adik yang membuat pilihan ternyata bukan hanya bangsa Israel, tetapi setiap kita yang ada di tempat ini, kita pun membuat pilihan-pilihan di dalam hidup kita. Nah, saya yakin adik-adik pasti banyak sekali pilihan-pilihan yang harus dibuat. Misalnya, adik-adik pilih mau sekolah di mana, mau makan apa, bahkan pakai baju warna apapun kita pilih gitu kan. Wah, hari ini mau pakai warna apa ya? Mau merah, putih. Banyak sekali pilihan-pilihan yang harus kita buat di dalam kehidupan kita. Nah, tetapi adik-adik, ada satu pilihan yang sangat penting yang harus kita buat di dalam kehidupan kita. Apa itu? Yaitu kita harus memilih, yaitu kepada siapa kita beribadah. Kita harus memilih, yaitu untuk setia atau tidak kita beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, misalnya nih hari Minggu. Wah, ini sekolah minggunya masih online, masih lewat YouTube, belum bisa ke gereja. Adik-adik bisa memilih, wah hari Minggu masih pagi, saya mau ikut ibadah sekolah minggu atau enggak ya? Saya mau ikut sekolah minggu atau tidur ya? Masih ngantuk nih, masih pagi. Kalau saya tidur kan lauso-lauso juga nggak tahu gitu kan. Kalau saya tidur, saya nggak ikut sekolah minggu, lauso-lauso juga nggak tahu gitu. Nah, adik-adik, di sini kita membuat pilihan. Adik-adik mau setia untuk beribadah kepada Tuhan atau tidak? Adik-adik mau setia untuk ikut ibadah sekolah minggu atau tidak? Jangan-jangan adik-adik bisa membuat pilihan nih. Wah, ini hari Minggu liburan. Sekolah minggu belum ke gereja. Saya mau ikut ibadah sekolah minggu atau jalan-jalan ya ke mall. Saya mau ikut ibadah sekolah minggu atau jalan-jalan sama teman ya. Saya mau ikut ibadah sekolah minggu atau nonton TV ya. Nonton acara film-film kartun ya. Nah, kita harus membuat pilihan-pilihan itu. Jadi adik-adik, yuk hari ini kita memasuki tahun yang baru. Wah, tahun 2021 sudah lewat. Kita masuk di tahun 2022. Tahun yang baru ini, mari kita memilih untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Yuk, mari kita memilih untuk tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu setiap minggunya. Sama seperti bangsa Israel yang mereka memilih untuk setia kepada Tuhan. Kita pun mau belajar untuk setia kepada Tuhan. Meskipun banyak godaannya, meskipun banyak tantangannya, meskipun wah kayaknya kalau ikut yang lain lebih enak nih. Wah, pilihan-pilihan yang lain sepertinya lebih menggoda. Pilihan-pilihan yang lain sepertinya lebih enak, lebih nikmat. Tapi adik-adik, kita mau memilih untuk setia mengikut Tuhan. Kita mau setia untuk beribadah kepada Tuhan. Kita mau setia untuk mengikuti sekolah minggu setiap minggunya. Jangan pernah bolos ya adik-adik. Lausu-lausu memang nggak tahu, tapi Tuhan tahu kalau kita beribadah kepada Tuhan, gitu kan? Yuk, sekali lagi, semoga firman Tuhan hari ini, cerita hari ini, boleh mengingatkan kita supaya kita tetap setia mengikut Tuhan
tetap setia beribadah sekolah minggu. Mari kita tundukkan kepala kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Tuhan boleh mengingatkan kami sebagaimana bangsa Israel. Mereka memilih untuk tetap setia kepada Tuhan. Mereka memilih untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Kami pun mau belajar untuk setia beribadah kepadamu ya Tuhan. Sekalipun kami tahu bahwa ada banyak pilihan-pilihan lain, ada banyak godaan-godaan lain yang tampaknya lebih enak, yang lebih menggoda, yang lebih baik. Tapi Tuhan, hari ini di tahun yang baru ini, kami mau mengambil satu komitmen, kami mau mengambil satu janji untuk kami tetap setia beribadah kepada Tuhan. Untuk kami tetap setia beribadah sekolah minggu setiap minggunya tanpa pernah bolong-bolong. Tuhan tolong kami Tuhan, untuk kami boleh memiliki hati yang tetap rindu mencari Tuhan, yang tetap mengasihi Tuhan, yang tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kehidupan kami anak-anak Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai Pit, Ya, kenapa Ona? di tahun yang baru ini kita harus siap untuk membuat komitmen. Siap membuat komitmen, menyatakan setiap keputusan. Iya, betul. Kita harus membuat sebuah keputusan, dan juga bertindak. Artinya jangan hanya memutuskan. Kalau memutuskan itu baru rencana. Itu kan. Apit, Ona pengen seperti Bapak Yosua tuh. Iya, Bapak Yosua berani tegas membuat komitmen. Betul, Bapak Yosua dan semua keluarganya Aku dan sisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. beribadah kepada Tuhan. Itu sebuah keputusan. Betul. Seisi rumah itu semua loh. Iya, semuanya. Ya, semuanya. Kita, orang tua kita, pokoknya semua yang ada dalam rumah kita. Semua yang ada di rumah, seisi rumah. Ya, dan Gitu. dimulai dari kita ya, Pit Dan ya. dimulai dari kita, betul sekali. Iya, jadi kalau menurut Opit, ini merupakan janji kita untuk setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan, betul. Karena Beribadah Tuhan, ke Tuhan. karena Tuhan sudah setia. Betul. Iya. Yang pertama kita setia baca firman. Setia baca firman. Setia berdoa. Setia berdoa. Terus apa lagi, Pit? Setia apa? Sekolah minggu. Sekolah minggu. Dan setia kepada kelas meeting. kelas meeting. Iya. Oh iya, kelas meeting. Betul sekali. Betul. Iya. Setia untuk terus menyembah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Betul sekali. Ayo teman-teman. Ayo teman-teman di tahun baru ini semangat. Ya, semangat ya. Kita memilih untuk beribadah dan menyembah Tuhan dengan setia. Ya, dengan setia. Ya, ingat ya, dengan setia. Yeay. Siap. Siap. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau selalu menyembah-Mu dan beribadah kepada-Mu. Tolong kami untuk rajin berdoa, baca firman Tuhan, sekolah minggu dan kelas meeting. Amin. Adik-adik, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita mau ya seperti Bapak Yosua yang memilih untuk menyembah Tuhan seumur hidupnya. Beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya, betul adik-adik, kita pun mau ya, kita dan seisi rumah kita itu menyembah Tuhan. Dan ketika Yesus hadir di dalam rumah kita, dalam hati kita, wow, senang sekali rasanya ya. Dan Yesus hadir di dalam
penyembahan kita, dalam ibadah kita. Yuk kita naikkan pujian ini ya sebagai tanda kita mau Yesus selalu hadir dalam rumah kita. Yuk. Dengan sukacita ya. Ada di dalam rumah kita dan kita mau menyembah Tuhan senantiasa. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in my family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Tuhan, beribadah kepada Tuhan senantiasa. Nah, tahun ini semuanya berjanji ya, selama 1 tahun ini mau selalu rajin ibadah skala minggu ya, memuji dan menyembah Tuhan. Yuk kita tutup ibadah kita dengan menaikkan doa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kita semua, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau, memberkati engkau, memampukan engkau menjadi anak-anak yang menyembah Tuhan senantiasa dalam hidupmu. Sehingga janji-janji Tuhan tergenapi sempurna dalam hidupmu sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa,
Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.